Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang akuntansi inovasi yang beranggotakan saya sendiri, Mera Purwati, NPM 009, Vicky Maulana, NPM 0035, Hasan Al-Masud, NPM 0047, Rima Cindi, NPM 0050, Ita Yuliana, NPM 0071, dan Nanda Asmawati, NPM 0072. Akuntansi inovasi. Akuntansi inovasi adalah sebuah sistem yang dibentuk untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data tentang terobosan perusahaan dan usaha inovasi disruptiver. Innovation accounting diawali dengan sebuah asumsi. Naluri manajemen ini adalah antibodi perusahaan untuk menangkal ide-ide dan praktik yang dianggap berbahaya. Perusahaan-perusahaan besar biasanya menggunakan rencana bisnis untuk membuat keputusan investasi. Mereka mengukur dan melacak keberhasilan investasi mereka menggunakan metrik keuangan tradisional seperti Return on Investment atau ROI dan tingkat akuntansi pengambilan atau ARL. Praktik ini sering diterapkan secara beragam untuk produk inovasi utama, produk inovasi serupa, dan produk inovasi yang berbeda. Pendekatan seperti ini dalam sistem manajemen dan pengembalian keputusan dapat menghancurkan ide-ide baru yang inovatif. Selanjutnya, rumus untuk menghitung ROI yaitu ROI sama dengan total pemasukan dikurangi total biaya dibagi total biaya dikali 100. Nah, rumus ROI ini dapat terhambat karena proyek-proyek lain tingkat ROI-nya tinggi dalam katrol bagi aset yang masih berjalan di perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya marginal untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dengan aset yang sama cenderung akan menurun dari waktu ke waktu. Sebaliknya, inovasi berbeda perlu menciptakan aset dan kemampuan yang baru. Dengan demikian, dalam sebuah kompetisi berbasis ROI, proyek menjadi katrol bagi aset berjalan sebuah perusahaan akan tampak lebih menjanjikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada 3 kegiatan utama akuntansi inovasi. Yang pertama, memutuskan investasi pada produk yang berbeda di tahap yang berbeda dalam perjalanan inovasi dan memastikan jumlah investasi yang tepat. Yang kedua, memantau dan mengukur keberhasilan suatu proyek inovasi sebagai landasan bagi para eksekutif untuk terus berinvestasi atau menghentikan investasi pada suatu produk. Yang ketiga yaitu menilai dampak inovasi pada keseluruhan bisnis untuk menentukan apakah perusahaan sudah mencapai tujuan inovasi dan target portofolionya. Ada 3 jenis indikator kinerja utama atau KPI. Yang pertama, KPI laporan terhubung dengan praktik inovasi. Fokusnya ada pada tim produk, ide-ide yang mereka hasilkan, uji coba yang mereka jalankan, dan kemajuan yang diperoleh dari sejak tahap ideasional hingga pengembangan. Yang kedua yaitu KPI pengaturan terhubung dengan manajemen inovasi. Fokusnya adalah membantu perusahaan melakukan investasi yang berlandaskan pada bukti dan sesuai dengan tahap inovasi. Yang ketiga yaitu KPI global terhubung dengan strategi inovasi. Fokusnya adalah membantu perusahaan menilai keseluruhan hasil investasi mereka di sebuah proses inovasi dalam skala bisnis yang lebih besar. Ya, selanjutnya investasi bertahap pada tahun 2010, Dave McClure menerbitkan sebuah tulisan yang menjelaskan tentang metode investasi yang dia terapkan di akselerator startup 500 startups, di mana dia merupakan salah satu pendirinya. Dia menamai proses Moneyball for Startup 106 prinsip dasar investasi yang dikemukakannya di artikel tersebut adalah berinvestasi dengan jumlah sedikit sebelum produk sesuai dengan pasar dan menambahkan jumlahnya setelah produk teruji. Menurut McClure, proses ini mirip dengan membaca kartu saat sedang bermain blackjack. Investasi awal yang berjumlah kecil memungkinkan investor yang untuk menilai potensi sebuah produk sebelum mereka berinvestasi lebih lanjut. Ini adalah metode yang jauh berbeda
dengan membuat sebuah investasi besar berdasarkan rencana bisnis. Yang selanjutnya, penjabaran metrik utama dan KPI. Penjabaran dan metrik utama dan KPI ini digunakan untuk memantau perkembangan, membuat keputusan investasi, dan mengelola portofolio inovasi. Kita akan bedakan antara KPI laporan, KPI pengaturan, dan KPI global. Kita juga akan membedakan antara metrik aktivitas dan metrik dampak. Meskipun kami akan menghadapi pengukuran yang spesifik untuk setiap jenis akuntansi inovasi, penting untuk diketahui bahwa beberapa pengukuran bisa digunakan lebih dari satu jenis akuntansi. Selanjutnya yaitu KPI laporan. Selama tim produk mengerjakan tugasnya, KPI laporan bisa membantu mereka memonitor dan juga mengukur kemajuan. Target tiap tim fokus dan hanya menguji asumsi yang sejalan dengan tahap inovasi mereka. Pada dasarnya, tujuan utama seluruh tim produk menjalani segala tahap inovasi sehingga kita bisa mengembangkan gagasan yang ada. Oleh sebab itu, selain mengukur kecepatan bekerja untuk menyelesaikan sebuah eksperimen atau menguji suatu asumsi, jika kita juga ingin tahu kecepatan pengujian mereka. Selanjutnya yaitu ada metrik aktivitas bekerja dapat mencakup yang pertama jumlah asumsi yang diteruskan ke tahap pengujian, yang kedua jumlah ide yang dipilih, yang ketiga jumlah ide yang dievaluasi, keempat jumlah ide yang dihasilkan. Metrik juga dapat mencakup yang pertama asumsi yang akan beresiko, yang kedua hipotesis yang dikembangkan, yang ketiga kriteria kegagalan minimum yang ditetapkan, dan juga hasil percobaan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada KPI pengaturan. Di sini hal pertama yang terkait dengan pengujian berbagai gagasan dan pembuatan produk yang dilakukan sehari-hari oleh para pekerja itu adalah keputusan investasi yang harus ditetapkan. Seringnya dengan hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan perlu tidaknya atau memberikan investasi awal kepada para pekerja. Nah, perlu diingat bahwa tugas utama manajemen inovasi itu untuk memastikan bahwa suatu investasi itu akan ditujukan bagi produk yang memang sejalan dengan tujuan strategis kita dan berkesempatan besar untuk berhasil di pasar. KPI pengaturan ini memungkinkan kita untuk menilai keselarasan strategi sekaligus proses menuju kesuksesan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada inovasi strategi sukses kriteria. Yang pertama yaitu menguji ide. Nah, di dalam yang pertama yaitu mengadakan ide. Nah, untuk mengadakan ide ini kita harus mengumpulkan, memilih, dan juga mengkaji. Nah, dalam ketiga hal tersebut, ide itu apakah sudah sejalan, apakah ide itu membantu kita mencapai portofolio, sudahkah asumsi berisikonya itu teridentifikasi atau belum. Nah, di situ kita harus mengadakan ide. Kemudian yang kedua yaitu ada menguji ide. Ada masalah, solusi, dan juga bisnis. Nah, di sini sudahkah kebutuhan pelanggan itu harus diuji, atau sudahkah solusi yang diuji itu tepat pada pelanggan, dan juga sudahkah tim itu menentukan cara yang berkelanjutan. Nah, itu adalah menguji ide. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengembangkan ide, bagaimana kita menyempurnakan ide, mempercepat, dan juga memanfaatkan. Nah, sudahkah pekerja itu mengalami dan mengoptimalkan secara penambahan jumlah pelanggan dan pendapatan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana percepatan penjumlahannya, pemanfaatannya. Nah, itu harus direncanakan secara benar. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperbarui ide. Di sini kita harus menganalisis, mendesain ulang, mengkaji, di mana sudahkah pekerja itu berhasil menganalisis lingkungannya, sudahkah model bisnis atau desain bisnis itu dikaji ulang, sudahkah asumsi berisiko dalam model berinvestasi itu teridentifikasi. Yang selanjutnya yaitu ada matriks aktivitas dan juga metrik dampak. Untuk metrik aktivitas sendiri, yang pertama ada jumlah produk jalur inovasi, jumlah produk di tiap tahap inovasi, jumlah ide yang diajukan, jumlah keputusan yang dibuat, jumlah produk yang bergerak di tiap fase, dan juga rata-rata biaya yang dihabiskan di tiap tahapnya. Kemudian untuk matriks dampaknya, rasio asumsi dan fakta, kriteria terhadap tiap tahapnya, jumlah persen produk sebagai solusi untuk masalah yang ada, jumlah persen produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, jumlah persen produk yang dikembangkan, jumlah model bisnis yang teruji, kecepatan validasinya, balik modal dengan pengembangan produknya, kecepatan pengukuran proses
perbaikannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu Global KPIs. Di sini ada beberapa perusahaan yang gagal berinovasi sehingga kesulitan untuk bertahan. Nyatanya pembangunan ekosistem inovasi tidak dilakukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk memperkuat fondasi perusahaan demi mempertahankan bisnis dalam jangka panjang. Nah, menyongsong masa depan dengan tensi inovasi dari portofolio yang seimbang serta wawasan investasi di selama lebih dari 1 dekade adalah untuk memastikan agar perusahaan setiap menghadapi tantangan jangka pendek, menengah, dan panjang, peningkatan dalam hal pendapatan, keuntungan, dan bertahan perusahaan itu adalah bukti nyata dari suksesnya sebuah ekosistem inovasinya. Inilah akuntansi inovasi pada level strategis. Di sini, inovasi pada level strategis terdiri dari 2, yaitu aktivitas dan dampak. Untuk aktivitasnya yaitu jumlah produk berdasarkan jenis inovasi, terdiri dari utama, serupa, dan berbeda. Kemudian yang kedua, jumlah produk di tiap tahap inovasi. Yang ketiga, produk yang selaras dengan teknis inovasi. Yang keempat, jumlah pengajuan paten. Yang kelima, kemitraan startup. Yang keenam, kolaborasi akademik. Yang ketujuh, jumlah produk yang dibangun. Yang kedelapan, jumlah karyawan yang terlatih. Yang kesembilan, jumlah dewan investasi. Dan yang 10, jumlah pelatih investasi. Dan yang terakhir, jumlah acara inovasi. Untuk yang dampaknya yaitu yang pertama, kontribusi inovasi, yang kedua penghematan biaya, yang ketiga konversi inovasi, yang keempat pangsa pasar produk baru, yang kelima pangsa pasar segmen baru, dan yang keenam penambahan rak, yang ketujuh meningkatkan pendapatan, dan yang kedelapan jalur distribusi yang meningkat, yang kesembilan jumlah paten yang didapatkan, yang ke-10 model bisnis baru yang dikembangkan, dan yang terakhir kepuasan pelanggan, skor promosi, pengujian, dan kegunaannya. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kombinasi antara KPI laporan, KPI pengaturan, dan KPI global adalah untuk mendapatkan seperangkat alat yang terbaik dalam akuntansi inovasi. Mereka yang awalnya kebingungan jika tidak ada perencanaan bisnis dan tidak tahu bagaimana cara mengukur kemajuan dalam inovasi, sekarang malah kewalahan memilih dari sekian banyak pilihan. Meskipun harus mengukur semuanya, yang perlu dilakukan hanyalah memilih beberapa metrik utama yang selaras dengan tujuan perusahaan, model bisnis, dan tipe produk. Hal yang lebih penting lagi adalah menggunakan metrik untuk mengukur progres, melainkan penting membuat keputusan. Jika pekerja atau manajemen tidak bisa membuat keputusan berdasarkan hasil yang diperoleh dalam metrik, maka mungkin metrik itu adalah metrik bohong-bohongan. Pekerja harus membuat keputusan tentang apa yang dilakukan dalam metrik dalam masing-masing pengujian. Dewan investasi harus menggunakan data untuk memutuskan apakah akan menambahkan investasi, melanjutkan pengujian ke tahap berikutnya, atau justru menghentikan seluruh proyek. Dan yang terakhir, para petinggi perusahaan harus mengkaji dampak keseluruhan investasi inovasi bagi seluruh organisasi bisnis untuk menentukan apakah strategi inovasi yang dijalankan sudah berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.